Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan keempat ini saya ingin mengangkat pembahasan dalam surat An-Nas. Tetapi tidak saya bacakan semua tafsirannya karena memang ini adalah tidak bisa sempurna untuk melaksanakan atau membacakan semua tafsirnya. Saya berharap ini adalah sebagai pemicu dan pendorong pada rekan-rekan semua untuk menggali lebih dalam kandungan dari surat An-Nas ini. Dalam surat ini saya akan membacakan saja lataif, artinya ada sesuatu yang hikmah di dalam surat An-Nas ini. Baik, saya bacakan saja pada pertemuan keempat ini lataifnya. Lataif artinya di sana ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam surat An-Nas. Saya ambil dari tafsir Al-Qasimi Al-Musamma Mahasinut Ta'wil, tulisan ataupun tafsiran dari Al-Imam Al-Allama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi pada surat An-Nas. Jadi sekali lagi saya sekedar membacakan saja, adapun berkaitan dengan isi kandungan, ya saya hanya menyampaikan saja apa yang tertera di dalam tafsir Al-Qasimi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lataif al-ula qala Ibnu Taimiyata innama khussan nasu bidzikri li'annahum al-musta'iduna fayasta'iduna bi rabbihim alladhi yasunahum wa bi malikihim alladhi amarahum wa nahahum wa bi ilahihim alladhi ya'budunahu min syarril ladhi yahulu bainahum wa baina ibadatih wa yasta'iduna aydan min syarril waswas alladhi yahsulu fi nufusim minhum wa minal jinnah fa innahu aslu syarr alladhi yasduru minhum walladhi yaruddu alaihim. Baik, paragraf ini akan saya jelaskan dulu dari surat An-Nas dan kita bacakan dulu An-Nasnya, surat An-Nasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kul, katakan, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas. Al-Qur'an di sini, Allah di sini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan, untuk selalu berlindung. A'udzu birabbin nas, kepada siapa? Kepada Rabbnas, Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan kepada sesembahan manusia. Dari apa kita berlindung? Min syarril waswas, dari kejahatan waswas al-khannas, yang selalu bersembunyi ketika orang ingat atau sedang berzikir kepada Allah. Alladzi, yang yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia, hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, siapa yang suka yuwaswisu fi sudurin nas itu? Minal jinnati, yaitu dari bangsa, dari golongan jin, wan nasi, dan golongan manusia. Baik, di sini saya akan bacakan dan akan saya jelaskan tadi paragraf dari lataif, artinya hikmah-hikmah yang terkandung, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam An-Nas.
dari sisi latifahnya. Lataif itu adalah sesuatu yang lembut, yang halus. Ini di sini diartikan sebagai sesuatu yang tersirat. Yang tersirat, yang dipikirkan oleh al-mufassirun. Ya. Itu apa yang terkandung di samping tafsiran secara laftianya atau tafsiran suratnya itu. Di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi, yang pertama tadi dalam surat An-Nas banyak disebutkan An-Nas, An-Nas, An-Nas gitu kan, ada berapa kali? Ada 5 kali penyebutan An-Nas, lafaz An-Nas di dalam surat An-Nas ini, yang ayat-ayatnya hanya 6, disebutkan An-Nas itu sampai 5 kali. Itu innama khussun nasu bidzikri. Di sini dikatakan bahwa khussun nas, dikhususkan manusia itu bidzikri dalam penyebutannya. Mengapa demikian? Manusia itu disebut-sebut terus, tidak dengan memakai kata ganti, tetapi dengan zahirnya, yaitu An-Nas, dengan lafadznya An-Nas itu tersendiri. Li'annahum al-musta'izun, karena manusialah yang minta perlindungan. Jadi artinya ketika di sini disebutkan sampai 5 kali, itu artinya manusia sangat membutuhkan dan sangat-sangat, ya, itu membutuhkan sekali. Yang minta perlindungan itu justru yang harus meminta perlindungan itu manusia. Oleh karena demikian seolah-olah di dalam surat ini mengingatkan kepada manusia, Anda yang butuh. Li'annahum al-musta'izun, karena manusialah yang meminta perlindungan kepada Rabbin Nas, kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas. Nah itu ya, disebutkan An-Nas sampai 5 kali itu di sini dikatakan, kata Ibnu Taimiyah, khussun nasu bidzikri li'annahum al-musta'izun, karena mereka lah yang menjadi subjek pemohon dari perlindungan itu sendiri. Fayasta'izuna, mereka kemudian minta perlindungan birabbihim, dengan Tuhannya, kepada Tuhannya, alladzi yasunahum, yang memelihara, yang menjaga mereka. Jadi kalau minta perlindungan kepada sesuatu yang tidak bisa menjaga, yang tidak bisa memelihara kita, buat apa? Oleh karena itu disebutkan di sini kepada siapa? Birabbin Nas. Robnya manusia, minta perlindungan kepada Robnya manusia, yang menjaga, yang memelihara, itu makna Rob. Yang mendidik, itu makna Rob. Artinya buat apa kita minta perlindungan kepada sesuatu yang tidak bisa menjaga kita, yang tidak bisa memelihara kita. Itu ya. Maknanya seperti itu. Rabbin Nas. Kemudian disebutkan lagi kepada siapa kita minta perlindungan? Malikin Nas. Kepada rajanya manusia, penguasa manusia. Di dunia itu manusia itu juga ada raja-raja. Tetapi rajanya manusia, baik itu yang memiliki kekuasaan ataupun yang menjadi raja, itu banyak manusia-manusia yang menjadi raja. Tapi Allah Malikin Nas. Allah lah yang sebagai rajanya manusia. Artinya kita berlindung kepada siapa? Kepada rajanya manusia yang menguasai seluruh manusia. Jadi kalau kita berlindung kepada satu raja, mungkin saja ada raja yang lebih hebat lagi. Nah, kalau kepada Malikin Nas ini adalah raja di raja, artinya rajanya seluruh raja manusia. Seolah-olah memberikan pesan seperti itu. Kemudian ya, kita berlindung kepada rajanya manusia sebagai pengatur manusia, alladzi amarahum, yang memberi perintah, wanahahum, dan mengatur dengan perintah, kemudian mengatur juga dengan larangan-larangan, wanahahum. Itu sifatnya Malik. Wa bi ilahihim, kemudian manusia juga musta'izun, mereka juga pemohon perlindungan. Al-musta'izuna
alladzi ya'budunahu min syarril ladzi, yang manusia itu menyembah kepadanya, menjadi tujuan terakhir kepadanya. Ya, minta perlindungan dari apa? Min syarril ladzi yahulu bainahum wa baina ibadatih. Dari kejahatan yang bisa menghalangi, yang menjadi rintangan bainahum, antara manusia, wa baina ibadatihi, dan dengan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian wa yasta'izuna juga, manusialah yang meminta, makhluk yang bernama manusialah yang meminta, yasta'izuna, minta perlindungan juga, min syarril waswas, dari kejahatan al-waswas, setan yang al-waswas, alladzi yahsulu fi nufusin minhum, yang itu bisa mewujud, bisa dicapai dari kejahatan itu, bisa dihasilkan dari nufusin minhum, dari jiwa-jiwa minhum mereka, dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Wa minal jinnah, dan juga wa minal jinnati, ya, dan juga dari kelompok jin. Tadi nufusin minhum itu adalah dari jiwa-jiwa golongan manusia itu sendiri, minhum, dari mereka sendiri, wa minal jinnah, dan dari waswasnya al jin, bangsa dari bangsa jin. Fa innahu aslu syarri, karena waswas ini adalah merupakan pokok daripada seluruh keburukan, pokok dari kejahatan. Nah, itu yang tersirat, lataif yang tersirat dalam surat An-Nas. Rekan-rekan sekalian, bahwa kenapa saya angkat An-Nas di dalam pembahasan kita, surat An-Nas ini. Suratnya memang pendek, tetapi ini adalah memberikan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa sering-seringlah kita sebagai umat manusia berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang menjadikan diri kita terhalang untuk zikir kepada Allah. Nah, ini perlunya. Di dalam kehidupan manusia, manusia di sini disebutkan dengan lafadz An-Nas dalam kehidupan manusia, ya. Di sini disebutkan An-Nas, artinya kalau Al-Quran menyebutkan manusia itu dengan kata-kata An-Nas, itu berarti menunjukkan bahwa manusia sebagai kelompok makhluk sosial atau sebagai makhluk sosial itu. Maka Allah menyebutnya sebagai An-Nas. Karena dalam Al-Quran sendiri penyebutan manusia bukan kata-kata An-Nas saja, tetapi juga ada yang ya bani Adam, ya ayyuhal insan, insan. Kemudian ada lagi yang menyebut manusia itu dengan bashar. Itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Itu berbeda-beda maknanya. Kalau ya Bani Adam itu adalah manusia ketika Allah mengkhitab, menyeru manusia dari sisi kesejarahan mereka. Kebanyakan memakai kata-kata ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Ketika Allah menyentuh lagi manusia dari sisi psikologisnya, sisi makhluk yang memiliki rasa, perasaan, emosi, ya, kejiwaan yang ada. Kadangkala bahagia, kadangkala sedih, kadangkala juga beruntung, kadangkala merugi, ada gundah gulana, ada gembira. Itu adalah sisi-sisi yang dimiliki manusia secara perasaan. Ketika manusia itu memiliki hal seperti ini, maka manusia disebutnya al-insan. Ya, al-insan. Jadi manusia disebut dengan Bani Adam, manusia disebut dengan al-insan. Yang selanjutnya manusia juga disebut bashar. Ketika Allah menyeru manusia, umat manusia dengan kata-kata misalkan bashar, ya, itu artinya sedang menyentuh manusia dari sisi bahwa manusia adalah makhluk seperti hewan lainnya. Karena manusia itu disebutkan sebagai hayawanun natik. Ya, hayawanun natik itu hewan. Kita ini adalah jenis-jenis hewan. Hewan itu yang bergerak, yang dinamis, yang hidup. Ya,
Nah itu artinya sama saja kita dengan hewan-hewan yang lainnya. Disentuh dari sisi bahwa dia adalah sebagai makhluk biologis yang butuh makan, yang butuh minum, yang butuh tidur, yang butuh istirahat, yang dia juga harus kerja, beraktivitas, kemudian bergaul suami istri, itu adalah dari sisi-sisi biologis. Oleh karena demikian ketika Allah menyeru manusia dari sisi ininya, yang dipakai bahasanya adalah dengan bashar. Begitu juga annas, manusia. Tidak hampa makna di sana. Bukan hampa makna di sana. Penyebutan manusia di dalam annas itu, di dalam surat An-Nas, penyebutan di dalam Al-Quran lah secara umum, itu mengandung makna bahwa An-Nas, seruan Allah terhadap manusia itu dengan kata-kata An-Nas, itu berarti manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian mengapa kita bahas dengan keterkaitannya dengan dagang kita, ekonomi kita, bisnis kita. Ya mestilah kita harus mengingat kembali dalam surat yang terakhir dari surat dari Al-Quran ini, yaitu An-Nas, bahwa manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk bermasyarakat, artinya kumpul antara manusia dengan manusia yang lain. Mesti di sana ada interaksi. Interaksinya dalam bentuk pergaulan dalam seluruh bidang kehidupan, dan tidak terlepas di sana adalah bidang bisnis, bidang ekonomi ya. Bidang yang manusia itu sendiri melakukan usahanya. Pasti ada interaksi di sana. Dalam interaksi itu juga memunculkan interest. Dalam interaksi itu pasti manusia satu kelompok dengan kelompok yang lainnya juga ada interest, ada sebuah kepentingan yang mungkin saja kepentingan ini didasarkan muncul dari ingin misalkan membesarkan diri, interestnya itu ya. Interest itu muncul mungkin ada faktor-faktor ingin membesarkan diri, ingin memperkaya diri, ingin segala macam dalam dunia bisnis atau dalam dunia ekonomi. Nah ini juga yang harus diwaspadai. Karena yakin pasti ada seperti itu. Ingin memonopoli, ingin menang sendiri, pasti ada. Itu adalah interest manusia dalam pergaulan. Ya, kepentingan-kepentingan manusia dalam berinteraksi. Oleh karena demikian, karena pasti ada seperti ini dalam pergaulan, dalam interaksi manusia, baik itu adalah interaksi dalam bisnis ataupun dalam berekonomi, maka hendaklah kita ingat landasan etis yang dimunculkan, yang diungkapkan oleh Al-Quran melalui surat An-Nas ini. Ya cuma mengingatkan aja. Ingat, jangan jauh-jauh lah surat-surat Al-Qurannya ini saja yang kita bahas atau kita baca setiap hari, yang paling hafal yaitu An-Nas. Saya ingin mengingatkan ke arah sana. Bisnis juga harus dilandasi secara etis oleh ayat-ayat yang seperti ini supaya kita ingat terus kepada Allah dan selalu berta'awud kepada Allah. Ada masa kebangkrutan, ada masa kemenangan, ada masa kejayaan, dan semua itu adalah kita harus terus berlindung kepada Allah. Untuk jaya selalu berlindung kepada Allah, untuk tidak mencurangi orang lain, ya, selalu berlindung kepada Allah untuk tidak merugi dan lain sebagainya. Saya ingatkan dengan surat An-Nas ini yang pendek untuk menjadi landasan beraktivitas kita dalam bisnis. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini dikatakan asaniyatu takrirul mudhafu ilaih. Ada rahasia di dalam pengulangan mudhaf ilaih. Mana itu? Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas. Rabb mudhaf, an-nas mudhaf ilaih.
Kemudian malikin nas, malik mudhaf, an-nas mudhaf ilaih. Kemudian ilahin nas, ilah mudhaf, an-nas mudhaf ilaih. Maksudnya apa di sini? Takrirul mudhaf ilaih wa huwa an-nas, pengulangan mudhaf ilaih yaitu lafadz an-nas tadi, bilafdzi zahir, dengan menggunakan lafadz zahir, bukan domir. Kalau saya yang membikinnya mungkin bisa jadi begini. Kul a'udzu bi rabbin nas malikihi, cukup dengan domir, hi-nya kepada an-nas misalkan. Ilahihi, ilahnya kepada ilahnya manusia, pakai kata ganti. Tetapi di sini tidak dilakukan. Al-Quran narasinya tidak seperti itu. Tapi memunculkan semua dengan lafaz zahirnya, malikin nas, ilahin nas, tidak maka ganti malikihi atau ilahihi, tapi an-nasnya itu tetap diungkapkan. Ini itu adalah yang disebut dengan takrirul mudhaf ilaih. Artinya mengulang mudhaf ilaih itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya di sana. Limazidil kashfi, untuk menambah kasyaf, untuk menambah tabir yang terbuka, ya, yang harus dibuka, kasyaf. Kemudian wa takrir, untuk menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus minta perlindungan kepada Allah. Wa tasyrif, dan juga itu adalah ada unsur pemuliaan terhadap manusia. Ya, wa tasyrifi bil idhofah, ya. Dan mentasyrifkan, memuliakan proses dari proses mudhaf ilaih itu, ya, dengan dohir maksudnya, ya, dengan dohir. Fa innal idharu ansabu bil idahil masuki ilaihi atful bayan wa adallu ala syarfi al insan. Nah gitu, ya, dikatakan seperti itu. Jadi adalah tujuannya tasyrif, memuliakan makhluk yang bernama manusia diulang-ulang dengan dohir, tidak dengan domir, supaya lebih idhar, supaya lebih jelas dan lebih tanasub, artinya lebih nyambung, ya. Kemudian lebih menunjukkan bahwa itu adalah adallu ala syarafin nas, kemuliaan manusia. Nah, ini tersirat di sini. Oleh Allah manusia itu disebut-sebut terus an-nas, an-nas, itu artinya adalah memberikan kesan kepada kita bahwa Allah sedang memuliakan manusia. Artinya apa? Ketika Allah memuliakan manusia, maka manusia, kita sebagai manusia juga harus menjaga penghormatan Allah itu. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita menjadikan diri kita hina, ataupun kita menjadi sesuatu yang tidak syaraf, yang tidak mulia. Nah, ini tidak dikehendaki. Inilah lataif dari surat An-Nas, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, di sana dikatakan wakila la tikrar li zawazi ayyurada bil am ba'du afradihi. Kemudian kita akan membahas juga di sana fannas, rabbin nas, kul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas. Di sana ada an-nas pertama, al-awwal. Itu ada juga yang menafsirkan, ditafsirkan juga itu an-nas yang pertama adalah sebagai yang diandaikan dengan mudhofnya itu adalah sebagai Rabb, kul a'udzu bi rabbin nas. Mudhofnya Rabb, pakai kata-kata Rabb, kemudian mudhof ilaihnya an-nas. Yang kedua malikin nas, mudhofnya Malik, kemudian mudhof ilaihnya an-nas. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengandaian Rabb kepada nas, Malik kepada an-nas, kemudian ilah kepada an-nas. Itu tafsirannya ditafsirkan oleh Al-Qasimi ini, ya, bahwa an-nas yang pertama al-awwal bimakna al-ajinnah, manusia sebagai janin, manusia sebagai al-atfal, sebagai anak-anak, masa anak-anak, al-muhtajina yang membutuhkan ditarbiyah, terhadap tarbiyah. Jadi mufassir di sini menjelaskan bahwa kata Rabb di sana itu adalah menunjukkan bahwa manusia masa-masa janin, saat periode janin,
ataupun pada masa anak-anak, sehingga Allah mengungkapkannya dengan Rabbin Nas, karena Rabbi itu maknanya tarbiyah, karena Rabbi itu memelihara, karena Rabb itu adalah menumbuhkan. Oleh karena demikian ditafsirkan dengan, oh kalau Rabbin Nas, Rabbnya manusia, itu berarti manusianya adalah manusia di masa atau di periode janin ataupun di periode anak-anak al-atfal, ya. Oleh karena demikian penggunaannya dengan Rabb. Kemudian yang kedua, wathani al-kuhul wasubban. Dengan kata-kata malikin nas itu menunjukkan manusia pada periode remaja dan periode pemuda. Artinya dengan kata-kata malikin nas di awal tadi sudah disebutkan bahwa Malik ini sifatnya yasusu. Yasusu itu mengatur. Mengatur dengan nizam, dengan aturan-aturan, dengan regulasi-regulasi. Oleh karena demikian, bagi anak-anak yang remaja di sekolah, dibikinlah sekolah itu aturan-aturan. Aturan-aturan itu, ya, regulasi-regulasi itu untuk mengatur kehidupan mereka, kudu kieu, kudu kitu, dan lain sebagainya. Begitu juga pemuda yang dewasa, itu juga harus diaturnya tidak seperti Rob tadi, diaturnya dengan given gitu kan, mereka itu menerima apa adanya. Tetapi kalau udah usia dewasa, udah usia remaja, itu harus diatur dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan itu. Oleh karena demikian di sini menggunakannya kata-kata malik, raja, penguasa. Penguasa harus bikin aturan. Biasanya penguasa ini harus memberikan apa namanya, dalam mengurusnya itu, yang mengurusi itu tentunya akan memberikan arahan kepada semua rakyatnya untuk begini, untuk begitu, dan lain sebagainya, untuk kemaslahatan mereka. Oleh karena demikian Malik ini cocoknya dengan kata-kata raja, ini cocoknya dengan yasusu itu, atau yasusu itu adalah yasusuhum, artinya yang mengatur mereka, yang menggiring mereka, yang membuat strategi untuk jalannya kehidupan kerajaan ataupun di sekolah ataupun apa saja, itu identiknya dengan Malik. Maka An-Nas yang kedua di dalam surat An-Nas ini dengan Malikin Nas itu adalah An-Nas pada periode-periode alkohol remaja ataupun asyuban. Kemudian yang ketiga itu ilahin nas. Ilah itu adalah lebih di sesembahan mereka. Sesembahan mereka itu artinya ilah, sesembahan atau menuju kepada. Kalau maknanya menuju kepada, itu biasanya An-Nas yang dimaksud di sini adalah periode-periode sepuh, ya, yang harus fokus kepada Allah, harus tarkizul afkar kepada Allah, tarkizul qalbi kepada Allah, dan seharusnya seperti itu. Artinya ini adalah masa asyaykhuhah, itu asalis asyuyukh, masa-masa asyuyukh, masa-masa apa namanya, tua. Karena apa? Li'annahum al-muta'abbiduna al-mutawajjihuna lillah. Karena masa-masa tua itu seharusnya mereka harus terus muta'abbidun, harus terus memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian al-mutawajjihuna, yang harus menghadap kepada Allah. Orang di dalam istilah Sunda di sana itu, ya harus fokus lah. Jangan sampai ya usia-usia tua ini melakukan banyak kemaksiatan, karena memang periode as-syekh, as-suyukh itu harus muta'abidun al-mutawajjihuna, harus panteng akan menghadap Allah, harus banyak persiapan menghadap Allah. Ya, kalau di dalam istilah Sunda itu sudah bau tanah, ya, jadi tos bau tanah lah gitu. Artinya bau tanah itu akan segera menuju ke liang lahat, itu artinya. Oleh karena demikian
mufasir di sini mengatakan bahwa penggunaan ilahin nas itu, an-nas diandaikan dengan ilah, itu adalah menunjukkan an-nas dalam periode-periode as-saykh, as-suyukh, yaitu periode-periode tua. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, as-salisatu fi ti'dadi sifatil ulya huna isyaratun ila azamil musta'adhi minhu wa annal afatan nafsaniyah a'zamu minal madaril badaniyah. Nah gitu ya. Yang ketiga ini kita juga membuka tabir bahwa di dalam ti'dadi sifatil ulya, pada hakikatnya Allah sedang memberitahukan kepada manusia bahwa Allah itu adalah Rabb, bahwa Allah itu adalah Malik, bahwa Allah itu adalah ilah yang disembah ya. Malik yang menjadi raja. Allah itu Rabb yang memelihara, yang menjaga, yang menciptakan, yang mendidik, itu adalah Rabb. Itu artinya di dalam surat ini ada ti'dadi sifatil ulya. Ada beberapa penyebutan sifat-sifat yang ulya, yang luhur bagi Allah. Itu menunjukkan isyaratun ila azamil musta'adhi minhu. Itu menunjukkan, mengisyarahkan kebesaran zat yang dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, al-musta'adz minhu, yaitu yang dimintai pertolongan. Bahwa zat yang dimintai pertolongan itu zat yang Rabb, zat yang Malik, zat yang ilah. Nah itu ya, yang dimintai pertolongan itu adalah ada dari sifatil ulya. Banyak sifatnya. Sifatnya bisa Rabb, sifatnya Malik, sifatnya ilah. Nah itu ya. Itu menunjukkan bahwa segala bisa. Zat itu adalah hebat. Zat itu adalah agung. Jadi jangan merasa bahwa, jangan sekali-kali mengecilkan gitu. Dengan banyaknya sifat itu artinya segala bisa, segala mampu, segala kuasa. Nah itu ya. Maka berlindunglah kepada zat yang seperti ini. Jangan kepada zat-zat yang lain yang tidak memiliki kekuasaan seperti itu. Ya. Wa annal afata, dan kenapa diulang-ulang sifat-sifat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri? Karena apa? Wa annal afata an-nafsaniyah a'zamu minal madaril badaniyah. Nah ini, di sini disebutkan bahwa kebinasaan, kerusakan yang sifatnya nafsaniyah, yang sifatnya itu adalah kepribadian, yang sifatnya itu adalah karakter, yang sifatnya itu adalah kejiwaan, itu lebih besar. Kerusakan kejiwaan itu lebih besar daripada kemadaratan yang sifatnya badaniyah. Badaniyah itu adalah fisik. Ya. Di dalam surat Al-Falaq sebelum surat An-Nas ini dikatakan di sana sifatnya fisik. Maka sifatnya Gusti Allah tidak diulang di sana. Cuman kul a'udzu bi rabbil falaq, rabbil falaq. Tidak ada lagi, langsung di sana min syarril dalam Al-Falaq itu ya. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, itu kan hanya rabbil falaq. Min syarri ma khalaq kan gitu kan. Langsung kepada minta perlindungan dari apa gitu kan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang sifatnya diciptakan oleh Allah. Ya, orai itu, ular itu diciptakan oleh Allah. Dan dia berbahaya juga bagi kita. Oleh karena mungkin kita berta'awud juga dari itu. Dalam Al-Falaq itu sifatnya fisik. Makholak. Jadi ada wujudnya. Tapi kalau An-Nas ini adalah sifatnya perlindungan dari hal-hal yang bersifat kejiwaan, nafsaniyah. Dan inilah yang lebih madarat. Lebih madarat untuk umat manusia. Rusak jiwanya lebih madarat daripada rusak badannya. Oleh karena demikian, ti'dadi sifatil ulya, berbilangnya atau banyaknya pengulangan dari sifat-sifat Allah yang luhur ini adalah karena menunjukkan bahwa kerusakan yang akan dialami oleh jiwa, karena jiwa itu lebih bahaya daripada
kerusakan-kerusakan yang sifatnya badaniyah. Oleh karena demikian Allah menyebutkan sifat-sifatnya banyak sekali di dalam surat An-Nas itu. Ya itulah yang ada di dalam Lataif ya. Dalam surat Al-Falaq, haitsu lam yuqrar dzalikal musta'adz bihi fi surati qablu, yaitu surat yang sebelumnya Al-Falaq itu tidak disebutkan, tidak ditakrir, tidak diulang ya, sifat-sifat Gusti Allah tidak diulang. Hanya dalam surat An-Nas. Karena itu menunjukkan, mengisyarahkan kepada kita wa annal afatan nafsaniyah, sekali lagi, a'zamu minal madaril badaniyah. Di dalam surat Al-Falaq kerusakannya kerusakan badani, kerusakan fisik. Dalam surat An-Nas kerusakannya kerusakan jiwa, nafsan ya. Oleh karena demikian, kenapa kerusakan jiwa itu ya, maksudnya adalah kerusakan jiwa di sana. Jiwa ini selalu menghadapi waswas, selalu menghadapi godaan al-waswas, selalu menghadapi godaan al-khannas. Konon dalam sebuah tafsiran ya dikatakan bahwa al-waswas itu adalah fungsi setan ketika jiwa kita ini ataupun niat, misalkan kita niat untuk melakukan sesuatu dihadang oleh waswas, diragukanlah niat sesuatu itu oleh waswas ya, supaya kita tidak mau mengerjakan sesuatu yang baik ya. Kemudian ketika kita lolos, misalkan kita mau melakukan ini, waswas menggoda kita supaya jangan melakukan itu, bahkan meragukan kita, misalkan pada sebuah amalan tertentu. Lolos kita karena kita zikir kepada Allahnya lebih mantap gitu kan, lebih panteng, lebih kuat. Nah, yang bergerak ini bukan waswas lagi, al-khannas. Al-khannas itu adalah setan yang bersembunyi tetapi tetap mengintai kepada kita kapan lengahnya kita. Itu al-khannas. Ketika kita panteng, ketika kita itu fokus kepada Allah, kuat ininya, zikirnya kepada Allah, maka setan itu mundur. Tetapi mundur tetap mengintai kepada kita kapan lengahnya. Dia mundur, itulah yang disebut dengan al-khannas, al-waswas, yang selalu membisikkan kepada kita untuk ragu mengamalkan, untuk berbuat sesuatu yang baik. Kemudian ketika kita tetap mengamalkannya, al-khannas mundur, artinya setan itu mundur tetapi tetap mengintai kapan lengahnya kita ini. Nah itu ya, itu yang disebut al-khannas ya. Al-khannas itu tetap membisikkan itu ke dalam jiwa manusia. Maka al-waswas di sini Ar-Rabi'ah qala Ibnu Taimiyah, al-waswas min jinsil hadisi wal kalam. Waswas itu adalah bentuknya jenis hadis, ungkapan, pembicaraan hati, wal kalam, pembicaraan hati ya. Waswas itu lebih cenderung kepada itu, min jinsil hadisi wal kalam. Walihada qala al-mufassiruna fi qawlihi ma tuwaswisu bihi nafsuh. Oleh karena demikian para mufassir ketika menafsirkan ma tuwaswisu bihi nafsuh, qalu ma tahaddasa bihi nafsuh. Mereka menafsirkan, mengatakan bahwa itu yang terbesit di dalam dirinya. Nah ini yang sulit kita bendung itu. Ada sesuatu yang terbesit dalam hati kita. Ya, ingin begini, ingin begitu. Syahwat kita muncul ya, yang terbesit itu. Ya. Jadi menafsirkan ma tuwaswisu bihi nafsu itu para mufassir ma tahaddasa bihi nafsu. Apa yang dibicarakan hatinya? Apa yang dibicarakan hatinya? Wa qad qala innallaha tazawaza li ummati wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah menghapus li ummati untuk umat kita, melewati artinya mengabaikan, li ummati kepada umatku, kata Rasulullah, mata haddasa bihi anfusuhuma, apa yang menjadi pembicaraan hatinya. Pembicaraan hati itu artinya terbesit, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Ya, kadangkala muncul interest yang buruk, muncul juga interest yang baik kan gitu. Yang buruk, yang baik juga ada di dalam hati. Oleh karena demikian, kalau munculnya itu adalah yang buruk, maka kata
Rasulullah, innallaha tazawaza li ummati ma tahaddasa bihi anfusuhuma ma lam tatakallam bih au ta'mal bih. Ya gitu. Bahwa Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah itu mengabaikan, mengampuni kepada umatku itu apa yang terbesit di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Meskipun buruk, selagi malam tatakallam, selagi tidak diungkapkan dalam bentuk pembicaraan mulut, ya. Biar aja dia terbesit dalam hati, aduh saya pengen gitu, pasti ada. Manusia itu pasti ada seperti itu. Ya, pengen yang buruk-buruk misalkan, ada. Selagi tidak dibicarakan itu, Allah mengampuni. Selagi tidak diungkapkan oleh mulut kita, menyakitkan orang lain, ataupun menjadikan orang lain terganggu karena misalkan kata-katanya tidak pantas, gitu kan. Au ta'mal bih, selagi juga pembicaraan hati yang buruk itu tidak diamalkan dalam bentuk zohir, arkan, ataupun al-jawarih kita, anggota tubuh kita. Hanya terbesit, aduh pengen gini. Nah Allah itu hal-hal yang seperti demikian. Allah tazawaza. Allah mengabaikan, Allah melewati, Allah mengampuni intinya ya gitu. Li ummati. Demikian saja tentunya saudara-saudara sekalian, pembelajaran ini tidak sempurna mungkin ya. Dek.